Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kesehatan, ya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai atau masih dalam pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang di dalamnya membahas tentang bagaimana atau tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kita masih dalam bab makharijul huruf, ya. Masih dalam bab makharijul huruf, ya, bagian yang ketiga, yaitu makhraj al-lisan atau lidah, dan kita sudah sampai di pembahasan hampir ujung di bagian al-lisan atau di bagian lidah ini, yaitu makhraj yang ke-9. Setelah sebelumnya kita membahas, ya, tentang beberapa huruf yang keluar daripada lidah ini, ya, secara berurut dikeluarkan dari pangkal lidah. Yang keluar daripadanya ada huruf qaf dan juga huruf kaf. Kemudian beralih ke bagian yang tengah. Yang keluar dari situ ada 3 huruf, yaitu jim, shin dan juga ya. Kemudian ada tepi lidah. Tepi lidah yang keluar daripadanya adalah huruf dhad. Kemudian ada juga huruf lam, ya, yang keluar dari taraful lisan atau ujung lidah, ya, atau ujung tepi lidah, ya. Dari ujung tepi lidah. Kemudian masih dalam pembahasan ujung lidah, ya, karena cukup banyak huruf-huruf yang dikeluarkan dari ujung lidah ini,
setelah huruf lam ada huruf nun, kemudian ada juga huruf ra yang dikeluarkan dari ujung lidah juga, kemudian ada huruf ta, dal juga huruf ta yang keluar dari ujung lidah juga atau taraful lisan. Ya. Sekarang kita masih dalam pembahasan tentang ujung lidah juga ya, sampai terakhir ini. Masih ada 2 tempat lagi ya, atau 2 bagian lagi dari 10 bagian yang ada, yaitu ujung lidah yang mengeluarkan 3 huruf shafir ya, yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Ya. Setelah sebelumnya kita juga membahas tentang ujung lidah ya, yang mengeluarkan huruf ta, dal dan juga ta ya. Maka kemudian kita beralih kepada bagian yang lain ya, yang masih menggunakan ujung lidah atau taraful lisan, namun ditempelkan kepada bagian yang lain sehingga keluarlah huruf yang berbeda ya. Dari makhraj ini mengeluarkan 3 huruf, yaitu shad, zai dan juga sin ya. Shad, zai dan juga huruf sin. Baik. Ketiga huruf ini disebut dengan huruf shafir ya, sebagaimana Ibnul Jazari merangkum, tidak menyebutkan secara terperinci dalam matannya Al-Jazariyah ya, atau Manzumatul Jazariyah, tapi beliau menyebutkan was-safiru mustakin ya, minhu wa min fawqis thanaya as-sufla ya. Disebutkan hanya sifat shafirnya saja, tidak merincikan ketiga huruf ini. Namun yang dimaksud tentu saja adalah ketiga huruf shafir ini, atau ketiga huruf-huruf yang memiliki sifat shafir di sini. Baik. Ya, namun di pembahasan makhraj ini tidak menyebutkan tentang shafir ya. Tapi ada sedikit sebetulnya secara tersirat ya. Baik. Kita bahas saja terlebih dahulu definisi daripada makhraj ketiga huruf ini. Ya. Disebutkan dalam kitab tadi ya, atau disebutkan di hadapan kita di dalam kitab bahwa makhraj ketiga huruf ini adalah ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah ya. Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Kemudian suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Nah, ini agak panjang ya. Ya. Tapi bisa dilihat ya di gambar sebetulnya. Maksudnya adalah ujung lidah ya, ujung lidah, bahkan di sini bisa dikatakan ra'sul lisan ya, meskipun yang berperan di sini taraful lisan ya, yaitu ujung lidah ya. Ujung lidah itu kita sampaikan di awal-awal adalah tidak hanya bagian ujungnya saja yang di sini ya, yang paling depan, tapi juga punggung bagian depan juga dikatakan sebagai ujung lidah ya. Maka di situ juga ada peran ya. Tapi di sini yang ditempelkan adalah bisa dikatakan ra'sul lisan ya. Ra'sul lisan yaitu tung betul-betul ujung daripada lidah ya. Ra'sul lisan yang ditempelkan pada gigi seri bawah ya. Dinding gigi seri bawah ya. Bahkan dikatakan ya, ditempelkan kepada pangkal gigi seri bawah ya. Pangkal gigi seri bawah. Nah, sebetulnya bisa kita lihat di gambar ya. Nah, kemudian ada penjelasan selanjutnya. Lalu suara keluar melalui celah di antara
dua gigi seri atas dan bawah. Nah, di sini ketika kita menempelkan ketika kita menempelkan ujung lidah kepada gigi seri bawah atau pangkal gigi seri bawah, maka ada celah kecil ya antara gigi seri atas dengan gigi seri bawah. Ya, ada celah kecil di situ, maka tidak ditempelkan ketika mengucapkan huruf 3 ini. Ya. Ketika mengucapkan ketiga huruf ini, maka jangan ditempelkan, jangan dirapatkan antara gigi atas dan bawah. Ya. Sisakan sedikit celah ya untuk mengeluarkan suara atau desis ya, mengeluarkan suara atau udara ya. Mengeluarkan suara melewati celah kecil tersebut antara gigi atas dan bawah. Baik. Tentu saja suaranya keluar melewati apa? Permukaan lidah ya. Nah, inilah yang menyebabkan ya desis daripada atau ketika pengucapan ketiga huruf ini ya. As, as, az. Ada celah kecil ya yang dari situ keluar atau mengeluarkan suara ya, suara tajam atau desis tadi. Baik. Itulah definisi daripada makhraj ketiga huruf ini ya. Insyaallah mudah. Nah, insyaallah ketiga huruf ini diucapkannya juga mudah ya. Seperti definisinya tadi. Definisinya sebetulnya cukup hanya apa? Menempelkan ujung lidah ya atau ra'sul lisan boleh ya kepada pangkal gigi seri bawah ya. Nah, di situ. Nah, kemudian itu titik makhrajnya ya. Titik fokus makhrajnya di situ. Nah, kemudian cara mengeluarkan, cara mengucapkan huruf ini yang mungkin sedikit berbeda ya, atau sedikit butuh perhatian karena ada 3 huruf di sini, khususnya 2 huruf ya, sin dan sad ya. Maka ada perbedaan sifat untuk mengeluarkan atau mengucapkan huruf-huruf ini. Baik. Insyaallah mudah ya, sekali lagi ya. Tinggal mungkin yang paling agak sedikit susah mungkin membedakan antara sin dengan shad ya. Nah, itu saja ya. Adapun huruf sin ya dan shad sebetulnya ada di bahasa kita ya. Sebetulnya ada di bahasa kita, yaitu huruf S ya. Huruf S. Huruf zai juga ada di bahasa kita, huruf Z ya. Z meskipun jarang digunakan tapi di bahasa kita ada ya, huruf Z di sini di bahasa kita ada, oleh karenanya insyaallah dari segi pengucapan tidak terlalu susah. Baik. Kita bahas yang pertama dulu ya, atau satu persatu daripada ketiga huruf ini. Yang pertama adalah huruf shad ya. Yang pertama adalah huruf shad ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pengucapan huruf shad ya. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa huruf shad ini merupakan huruf yang tebal ya. Di antara huruf-huruf yang tebal, bahkan sangat tebal ya, karena selain memiliki sifat isti'la juga ada sifat itbaq yang menyebabkan suara terdengar lebih tebal lagi, sehingga apapun kondisinya, baik fathah, kasrah ataupun dhammah, atau bahkan ketika disukunkan, maka huruf shad masih terdengar tebal ya. Ya, itulah huruf shad ya, di antara cirinya ya, huruf shad yaitu tebal ya, tebal dari segi pengucapannya. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa rata-rata orang Indonesia ya ketika mengucapkan huruf S ya, bukan shad ya. Huruf S di bahasa kita ya. Itu malah cenderungnya ke shad, bukan sin. Rata-rata begitu ya. Kenapa? Karena S-nya tebal ya, rata-rata susu ya. Susu, kemudian apalagi susah ya, susah
ya. Fokus. Nah. S-nya itu apa? Cenderung kepada shad. Kenapa? Karena memang terdengar tebal. Sekarang kita jarang mendengar orang yang mengucapkan apa? Susu. Hah? Susu, kemudian susah. Hah. Itu agak jarang ya. Tipis terdengar. Karena memang ini diantara perbedaan yang paling mencolok antara kedua huruf ini. Nah, oleh karenanya huruf shad ini apa? Lebih, atau huruf S bahasa kita ini lebih cenderung kepada huruf shad ya, bukan huruf sinnya. Nah, maka sebetulnya tidak ada masalah untuk mengucapkan huruf shad ya, sebetulnya. Namun terkadang orang itu malah mempersulit diri ya, mempersulit diri untuk mengucapkan huruf shad. Entah mulutnya harus dimonyongkan lah, dibulatkan, entah pipinya jadi mengembung ya. Kemudian lidahnya entah diapain ya, sehingga terdengar huruf shad ini agak aneh ya. Agak aneh atau sedikit berbeda. Padahal sekali lagi tadi huruf shad itu adalah apa? Huruf S di bahasa kita ya. Mungkin ditebalkan sedikit maka lebih sempurna pengucapan huruf shadnya. Nah, kemudian ya di antara hal yang lain ya yang perlu diperhatikan juga ketika pengucapan huruf shad, tidak diperlukan memonyongkan kedua bibir ya. Ini sering sekali ya. Sering sekali. Tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan ya. Apapun alasannya sebetulnya ya. Bahkan Dr. Aiman Suwaid hafizahullah taala menyebutkan ya bahwa dhammu syafatain ya, yaitu membulatkan atau memonyongkan kedua bibir ya. I'malu syafatain beliau itu mengistilahkan ya. Mempekerjakan kedua bibir ketika pengucapan huruf shad ini di antara lahan ya, di antara kesalahan. Beliau sampai menyatakan di antara kesalahan dalam mengucapkan huruf shad. Beliau yang mengucapkan ya, bukan saya. Ya. Kenapa? Karena memang tidak diriwayatkan ya, tidak diriwayatkan pengucapan huruf shad sampai apa? Memonyongkan kedua bibir ya. I'malu syafatain tidak dibutuhkan ya. Tidak dibutuhkan untuk menggerakkan kedua bibir atau memonyongkan secara spesifik. Memonyongkan kedua bibir. Ini tidak dibutuhkan ya. Sekali lagi tidak dibutuhkan ya. Als ya. Karena alasannya apa ya? Tidak ada alasan yang bisa diterima kata beliau untuk membelatkan atau memonyongkan kedua bibir ketika pengucapan huruf shad. Sebagian menyatakan apa? Untuk mengeluarkan sifat sofirnya katanya. Loh, sofir itu hanya mengeluarkan apa? Seperti desis begitu ya, atau suara halus yang keluar dari celah yang kecil. Kalau alasannya ini, kenapa huruf zai juga tidak dimonyongkan? Karena zai juga punya sifat sofir. Sin juga sama ya. Za ya, zui ya, tidak begitu. Kenapa? Kata beliau begitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan untuk mempertebal huruf shad tersebut. Tidak, urusan tebal dan tipis itu apa? Ada di pangkal lidah juga ya, urusan lidah juga, tidak ada kaitannya dengan bibir ya. Tidak ada kaitannya dengan kedua bibir. Ya. Ya, itulah di antara peringatan ya. Ketika kita ingin mengucapkan huruf shad, maka perlu diperhatikan di sini ya. Yang pertama adalah menebalkan huruf shad ini ya. Als. Bedakan antara as dengan als, bukan os ya. Os, la. Sli, bedakan antara sli dengan si ya. Su. Nah, itu yang dimainkan adalah si pangkal lidah atau lidah bagian belakangnya ya. Jadi tidak ada urusan dengan apa? Kedua bibir ketika menebalkan atau menipiskan suatu huruf. Nah, kemudian tadi ya selain ditebalkan, kemudian peringatannya adalah tidak perlu memonyongkan kedua bibir ya. Nah, ketebalan huruf shad bisa dilihat ya dari perbedaan kedua gambar di sebelah kanan ya. Huruf zai dengan sin sama ya, bentuk lidahnya ya, posisi lidahnya sama,
Adapun huruf shad sedikit berbeda. Kenapa? Karena harus mengangkat mengangkat pangkal lidah ya. Bagian pangkal lidah, kemudian ada sifat itbaq juga yang artinya adalah ada kumpulan suara ya. Ada pengumpulan suara antara langit-langit dengan permukaan lidah di situ ya. Sehingga ada seperti cekungan di situ ya di bagian permukaan lidahnya. Baik, adapun secara titik makhraj ya, maka dia keluar daripada satu titik yaitu ujung lidah yang dipertemukan dengan pangkal gigi seri ya, dinding pangkal gigi seri. Baik. Itu untuk huruf shad ya. Kemudian untuk huruf zai ya. Untuk huruf zai sama ya, di antara atau titik makhrajnya sama ya. Dikeluarkan dari titik yang sama ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Dan ini saya kira tidak perlu panjang ya untuk membahas huruf-huruf yang mudah apalagi ada di bahasa kita ya. Huruf zai sama persis ya, seperti di bahasa kita huruf Z ya. Saya kira nggak ada yang aneh-aneh ya pengucapan huruf Z ya. Zai insyaallah sama, tinggal titiknya saja ya. Tinggal titik makhrajnya saja diperhatikan bahwa dikeluarkan dari apa? Dari ujung lidah yang ditempelkan kepada pangkal gigi seri ya. Pangkal gigi seri yang bawah. Nah, kemudian huruf sin ya. Kemudian huruf sin adalah versi tipis daripada huruf shad. Sama ya. Hanya tebal dan tipisnya saja yang berbeda ya. Tebal dan tipisnya saja yang berbeda ya, atau yang membedakan antara huruf sin dengan shad ini ya. Huruf sin ditipiskan. Nah, ini ya yang menjadi PR sebetulnya, yang menjadi PR yang betul-betul menjadi PR bagi kita ya, atau kebanyakan kita adalah huruf sinnya ya, atau menipiskan huruf sinnya ya. Yuwaswisu fi su. Nah, di sini perlu memang betul-betul ditampakkan perbedaan antara kedua huruf ini ya. Nah, kemudian tidak lupa ya diingatkan untuk pengucapan ketiga huruf ini tadi disebutkan atau tertulis juga di sini ya, bahwa ada suara keluar melalui apa? Celah di antara dua gigi seri atas dan bawah ya. Sehingga jangan ditempelkan ya, jangan dirapatkan ya antara gigi atas dan bawah, tidak perlu. Mungkin hampir nempel mungkin ya. Tapi berikan celah sedikit ya untuk mengeluarkan udara dan juga suara melewati celah kecil tersebut sehingga terdengar yang dinamakan sifat sofir tadi ya, atau desis mudahnya. Baik. Itulah kurang lebih ya penjelasan daripada makhraj ketiga huruf sofir ini. Baik. Sekarang kita coba untuk mengucapkan ketiga huruf ini atau melatih pengucapan ketiga huruf ini. Silahkan bisa diikuti sebisa mungkin ya dengan mengacu kepada penjelasan yang telah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Ya. Yang pertama adalah huruf shad ya. Silahkan diikuti bisa so. Diperhatikan ya, peringatan beberapa hal tadi yang kita sampaikan ya, beberapa hal yang kita sampaikan diperhatikan. Yang pertama adalah titik makhrajnya diperhatikan ya, titik makhrajnya diperhatikan, fokus di titik makhrajnya. Itu yang pertama. Kemudian ketebalan huruf shad dijaga. Kemudian yang ketiga adalah tidak dibutuhkan untuk apa? Memonyongkan kedua bibir ya, tidak dibutuhkan. Mungkin ada sedikit efek-efek ya, sedikit agak maju sedikit mungkin nggak masalah ya. Kalau maju sedikit saja mungkin insyaallah tidak masalah ya. Baik. So si su. Nah, adapun ketika didhammahkan maka tentu saja mau tidak mau bibir harus monyong ya. Baik. Lanjut
else. Nah, ini akan nampak orang yang membiasakan diri atau terbiasa dengan memonyongkan kedua bibir ketika huruf shad disukunkan ya. Yaitu apa? Si huruf sebelumnya ikut menjadi tebal ya. Biasanya apa? Os ya. Jadi os ya. A biasa fathah ya. Hamzah fathah. Else. Nah, padahal tidak ada yang mengharuskan kedua bibirnya maju ya, sehingga seharusnya tetap berada di posisi awal ya. Else. Nah, silahkan dicoba lagi. Else. Us. Nah, di sini akan terlihat ya, ketika hamzahnya dhammah ya, berarti harusnya ditarik si bibirnya ya, ditarik mundur karena huruf shad tidak diperlukan untuk memajukan bibir. Us. Ya. Also. Baik, kita coba metode di halaman 44 ya. So, si, su, as. Else ya, jangan os. Os, hati-hati, jangan os ya. Ini kita peringatkan ya. Kita peringatkan jangan sampai os ya, biar supaya tidak terbiasa. Ya. Su, sani, sosna. Minal musni masisa sanisa. Minal musni masisa sanisa. Ya, itu untuk pengucapan huruf shad ya. Kemudian yang kedua adalah huruf zai ya. Huruf zai insyaallah mudah ya, tidak ada beda di bahasa kita, hanya mungkin perhatikan dari segi titik makhrajnya ya. Titik tempat dikeluarkannya huruf zai ini, yaitu ujung lidah ya, sama seperti huruf dua yang lain, ujung lidah yang ditempelkan kepada pangkal gigi seri bawah ya. Za, zi, zu, az, iz, uz, ya. Azza, zazizu, az, zuzan, zani, zazna, minal muzni mazizan, zaniza. Baik, si huruf zai ini ketika disukunkan jangan dipantulkan ya. Muze, hati-hati ya, muze. Sebetulnya rata-rata bukan dipantulkan, tapi apa? Menutup kedua pita suara ya. Menutup kedua pita suara inilah yang menyebabkan si huruf zai yang disukunkan ini seperti mati ya. Az ya. Z nya itu, nah ini tidak dibutuhkan untuk menutup kedua pita suara ya. Nah itu tidak perlu ya. Tapi az dibiarkan si pita suaranya terbuka ya. Az jangan muz, z, muz, az. Nah itu tidak diperlukan ya. Baik. Sekarang huruf sin. Begitu juga dengan huruf yang lain ya. Selain huruf hamzah mungkin ya, selain huruf hamzah ketika disukunkan tidak dibutuhkan ditutup kedua pita suaranya. Nah, huruf sin sama ya, hanya PR-nya tadi ditipiskan saja, atau mudahnya huruf sin adalah merupakan versi tipis daripada huruf shad ya. Nah, sa, si, su. Nah, ini yang rawan ya, cukup rawan menebalkan huruf sin ketika berharakat dhammah ya. Ketika berharakat dhammah maka huruf sin rawan untuk menjadi tebal. Ya. Su,
as, is, us, assa. Nah, sa, si, su, as, su, san, sani, sasna. Minal musni masisan sanisa. Baik, itulah kurang lebih ya penjelasan tentang makhraj daripada ketiga huruf shafir ini ya. Kita coba review ulang ya, ingatkan bahwa pengucapan ketiga huruf ini ya yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentu saja ya, perhatikan titik makhraj ya, titik dikeluarkannya huruf-huruf yang kita bahas ini. Ya, bahkan di setiap huruf ya, setiap huruf ketika kita dirasa kurang kurang baik dalam pengucapannya atau kurang mantap ya dirasanya, atau misalnya ditegur terus oleh pembimbing kita dalam membaca Al-Qur'an, maka kembalikan kepada titik makhrajnya. Perhatikan titik makhrajnya. Bukan begitu cara pengucapan hurufnya misalnya ya, maka perhatikan kembali titik dikeluarkannya huruf tersebut atau makhrajnya. Taib. Kemudian untuk huruf shad tentu saja ditebalkan dalam pengucapan hurufnya. Kemudian peringatan yang lain adalah tidak dibutuhkan untuk memajukan kedua bibir ya. Adapun huruf zai ya, insyaallah ini mudah ya, tidak perlu ada yang dijelaskan saya kira ya, karena kita memiliki huruf tersebut di huruf Z di bahasa kita ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah titik makhrajnya ya, lagi-lagi titik makhrajnya ya, biar supaya tidak berbeda suaranya. Huruf sin ya adalah versi tipis daripada huruf shad, maka ini salah satu yang harusnya menjadi perhatian paling besar ya daripada huruf yang lainnya, dua huruf yang lainnya, yaitu untuk menipiskan huruf sinnya. Taib, itu saja mungkin materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita, juga difahami dengan baik sehingga bisa dipraktekkan secara maksimal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Ya, taib. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan masuki sesi talaqi atau bimbingan tilawah dari surah An-Nasr. Setelah sebelumnya kita berada di pelajaran surah Al-Lahab. Untuk itu kita persilahkan kembali Al Ustaz untuk membimbing kita. Falyatafaddal masykurah Ustaz. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik. Ya, kita akan lanjutkan ya pembahasan tilawah surat pendek ya, yang pada pertemuan lalu kita sudah membahas atau sudah membaca surat Al-Lahab. Udah semua ya? Udah, baik. Udah semua. Ya. Maka sekarang insyaallah kita akan masuk kepada surat berikutnya ya. Seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa kita akan mundur dalam membahas surat-surat pendek ini. Mudah-mudahan bisa sampai ke Al-Baqarah atau Al-Fatihah nanti mungkin. Nggak tahu butuh berapa lama waktu. Kalau dikasih umur ya. Baik. Sebelum kita mulai ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semuanya ya. Khususnya para pendengar ya. Para pendengar atau para pemirsa dimanapun antum berada. Ya.
sering kita jumpai ya, atau hampir di setiap pertemuan kita ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sebelum antum nanti misalnya telepon ke sini untuk menyetorkan atau memperdengarkan bacaannya ya. Yang pertama adalah seharusnya betul-betul mengikuti pelajaran yang disampaikan ya. Idealnya betul-betul mengikuti pelajaran yang disampaikan ya. Kalau bisa dari awal ya, kalau bisa dari awal ya. Kemudian perkara berikutnya juga adalah mungkin antum mendapat giliran untuk apa? Untuk menelpon ya, punya kesempatan untuk menelpon, nyambung ke sini kemudian menyetorkan bacaannya. Nah, setelah itu jangan langsung kabur ditutup ya. Seperti kita berada di halakoh misalnya yang membuat aturan setelah setor boleh pulang ya. Bukan begitu. Ya. Bukan di situ. Tapi biasanya ada faidah-faidah yang bisa kita dapatkan ya dari kesalahan orang lain ya, atau dari kekurangan orang lain sehingga kita bisa belajar ya. Sehingga kita bisa belajar. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika sesi talaqi ya, ini sengaja saya sampaikan di awal biar dengar ya yang mau nelpon. Ketika sesi talaqi, antum jangan sibuk dengan HP untuk menelpon ya, untuk menelpon. Sibuk dengan HP ya, sibuk dengan HP untuk menelpon ya, sehingga peringatan-peringatan yang disampaikan dalam ayat-ayat atau dalam setiap ayatnya tidak diperhatikan ya, sehingga tidak tahu ada peringatan ini, tidak tahu ada poin-poin yang perlu digarisbawahi ya, atau titik-titik yang perlu digarisbawahi, titik-titik yang diperingatkan dan seterusnya. Nah, sehingga tidak terjadi kesalahan yang baru saja dibahas ya. Ini sering kita sampaikan bahwa di sini sering kita jumpai kesalahan ya, atau cukup sering kita jumpai kesalahan ya, seperti ini. Kita jelaskan secara terperinci atau cukup terperinci. Malah terjadi betul-betul ketika menelpon. Kenapa? Karena tidak memperhatikan apa yang diperingatkan tadi ya. Maka sekali lagi kami harap bisa mengikuti terlebih dahulu ya. Mengikuti terlebih dahulu sesi talaqinya ya. Sesi pelajaran atau pembacaan suratnya. Tidak langsung menelpon untuk membacakan secara langsung ya. Baik. Kemudian ada juga yang lain ya. Tentu saja ketika kita ingin membacakan atau memperdengarkan surat kepada kami di sini, maka sebetulnya atau idealnya kita sudah mempersiapkannya ya. Mempersiapkannya sebelum waktunya datang ya. Entah 1 atau 2 hari ya. Atau malamnya mungkin ya. Malamnya sudah dipersiapkan untuk membacanya, cari referensi sana sini dan seterusnya ya, kemudian baru disetorkan. Yang terakhir adalah setelah kita menyetorkan ya, atau setelah antum ya menyetorkan bacaannya, kemudian tidak lupa untuk mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang, kemudian diperhatikan titik di mana tadi kita ditegur ya, kesalahan apa yang tadi saya lakukan misalnya ya, ditandai, jangan sampai salah lagi ketika membaca ini dan seterusnya ya. Itu saja mungkin ya yang perlu diperhatikan sebelum kita coba untuk menelpon, untuk menyetorkan bacaan ya. Barakallahu fikum jami'an. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi tilawah atau bacaan ya daripada surat An-Nasr ya. Baik. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu, kemudian ikuti sebisa mungkin ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. Baik, kita coba jelaskan ya sekaligus. Silahkan mau dipraktekkan ya, dicoba-coba sendiri, tapi jangan lupa diperhatikan ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini ada beberapa peringatan ya. Yang pertama, jelas kalau setiap hurufnya ya, atau di setiap ayatnya atau setiap hurufnya memang ya, perhatikan itmamul harakatnya ya. Idza ja dikasrohkan, betul-betul dikasrohkan. Kemudian tidak juga melupakan titik daripada makharijul huruf ya, setiap hurufnya. Za ini huruf zal ya, huruf zal ini cukup sering kita jumpai terlalu bermudahan ya, sehingga malah terdengar seperti zai ya, seperti zai, huruf atau lidahnya tidak dikeluarkannya ya. Huruf zal memang kita belum bahas ya, makhraj huruf zal di terakhir nanti insyaallah ya. Tapi huruf zal pernah kita bahas di ta'awudz ya, di awal-awal pertemuan, bahwa makhrajnya adalah apa? Ujung lidahnya dikeluarkan sedikit ya. Ujung lidahnya dikeluarkan sedikit melewati apa? Gigi seri atas ya. Nah, seperti kita mau digigit ya. Atau kalau karagok sedikit karagok ya, maka keluarkan agak banyak. Nah, dikeluarkan agak banyak ya. Untuk latihan nggak masalah ya. Tapi sebetulnya dikeluarkan hanya sedikit. Idza. Nah, huruf jim juga jangan dilupakan ya. Jim ditepatkan ketika atau dalam pengucapannya ya, karena sering sekali kita jumpai huruf jim ini seperti C ya, ada percikan udara ya di situ, maka ini tidak dibenarkan ya. Nah, kemudian hal lain juga yang perlu diperhatikan di sini adalah nasru ya, nasru. Ada huruf shad kebetulan ya. Secara kebetulan kita jumpai huruf shad di sini, ada beberapa peringatan yang tadi kita sampaikan sebetulnya. Yaitu apa? Menjaga huruf shad tetap tebal ya. Kemudian tidak dibutuhkan untuk memajukan kedua bibir atau memonyongkannya ya. Kemudian yang lain ya, dalam pengucapan huruf shad ini adalah karena dia termasuk huruf yang tebal, maka cukup sering mempengaruhi huruf sebelumnya ataupun setelahnya ya. Sehingga tidak jarang kita dengar nos, no, huruf nunnya apa? Ikut menjadi tebal ya. Huruf nunnya ikut menjadi tebal, tidak betul-betul fathah nasru, tapi apa? No, nosru ya. Secara
tanpa disadari sebetulnya ya. Kadang tanpa disadari. Maka ini diperhatikan ya. Nasrullahi, nasru. Nah, di sini huruf ra juga ditebalkan ya. Maka diperhatikan. Nah, kemudian di ayat yang pertama ini yang perlu diperhatikan juga adalah di akhir waqafnya ya, atau di akhir ayatnya ya, di waqaf di situ ada dua huruf yang disukunkan, yang mana huruf sukun pertama di sini bukan huruf mad ya. Nah, maka ini diperhatikan ya, bahwa ketika kita jumpai kedua atau di akhir ayat kasus seperti ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jangan sampai tidak menjelaskan pengucapan kedua huruf ini ya. Jadi kedua huruf yang sukun ini harus dijelaskan pengucapannya ya. Jangan sampai hilang salah satunya ya. Jadi seolah atau terkesan kita mendengar hanya satu huruf ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini cukup sering kita dengar ya. Haknya hilang ya. Huruf haknya hilang terdengar. Bahkan taknya pun kadang hilang. Fat. Mana ini taknya seperti tidak ada ya. Jangankan hak, taknya aja hilang ya, nggak tahu kemana. Maka di sini perlu diperhatikan bahwa kita harus menjelaskan kedua huruf ini ya. Karena kebetulan kedua huruf ini adalah disukunkan, kemudian dua-duanya adalah huruf hamas, maka di sini terdengar sukunnya ya. Cukup terdengar ya. Fat. Itu slow motionnya ya. Fat. Kalau sebetulnya dilangsungkan ya. Fat. Selesaikan dulu hamas taknya. Fat. Kemudian ada ha yang mengalir ya. Hamas daripada huruf ha yang mengalir atau terdengar ya. Betul-betul terdengar sebetulnya, meskipun terdengar agak halus ya. Terdengar betul-betul halus dan tidak betul-betul terdengar sangat-sangat jelas begitu ya. Fat. Tidak dibegitukan juga ya. Tapi mengalir begitu saja. Ya. Insyaallah semuanya faham ya, semuanya faham dan mudah ya untuk diucapkannya. Namun terkadang orang agak sedikit lalai sehingga tidak betul-betul terdengar ya salah satu daripada hurufnya atau bahkan keduanya. Baik. Kita coba sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ya. Huruf ha yang disukunkan di sini tidak perlu terlalu panjang ya. Fath. Sampai terlalu panjang ya. Sekedarnya saja ya, seperti sukun biasa. Fath. Fath. Sudah. Ya, tidak perlu sampai agak panjang. Tidak perlu seperti itu ya. Ya, kesinggung yang di studio ya. Baik. Niatnya menjelaskan tapi kebablasan sedikit nggak masalah ya. Baik. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Di sini perlu diperhatikan ya. Wara'a. Huruf hamzahnya diperjelas ya. Huruf hamzah di antara huruf yang memiliki sifat syiddah ya. Sehingga betul-betul akan jelas ya, titik makhrajnya atau titik awal suaranya terdengar akan betul-betul jelas. Wara'a. Tidak begitu. Itu namanya dari jauh dikeluarkan hamzahnya. Waraitan. Ya. Ada memang di qiraah yang lain ya seperti itu. Ketika hamzah bertemu dengan huruf ya lin, di seperti itu kan ya, dimadkan bahkan. Wara. Tidak begitu, tapi wara'a. Kedua atau pita suaranya betul-betul dirapatkan, ditutupkan sebelum dibuka ya. Sehingga betul-betul titik daripada makhraj huruf hamzahnya terdengar jelas ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, diperhatikan gunnah di huruf nun ya.
ra'aitan nas ya. Di situ kemudian perhatikan gunnahnya, kemudian ada huruf qalqalah di sini ya yang juga perlu diperhatikan ya. Yadkhulun ya. Ini yang cukup sering kita jumpai ya, terlewatkan. Terakhir ya dalam ayat ini ya adalah yang perlu diperhatikan afwaja ya. Di sini pengucapannya harus dijelaskan ya. Afwaja. Nah, ada sedikit catatan mungkin dalam pengucapan afwaja di sini, jangan seperti diputuskan ya. Afwaja, mati, wajah baru ke waw, tidak ya, dilangsungkan saja. Afwaja ya, tidak perlu. Kenapa tadi seperti mati atau diputus ya? Sebetulnya lagi-lagi sih pita suara ini yang suka agak sedikit mengganggu ya. Af ya, kalau kita agak keraskan ya. Afwaja dilangsungkan saja. Nah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. Baik, di sini ada juga catatan sedikit ya, yaitu yang pertama di huruf H ya, di huruf H di sini cukup banyak ya. Ingat di sini tidak ada huruf H yang besar ya. Fasabbih bihamdi rabbih biha ha ya. Fasabbih bihamdi ya. Dua-duanya huruf H yang kecil ya, yang keluar dari tengah tenggorokan ya. Yang dikeluarkan dari tenggorokan bagian tengah ya, bihamdi. Baik, kemudian wastaghfir. Di sini perhatikan huruf sin ya, jangan was la ya, tapi was di sini ada huruf sin yang ditipiskan. Sekali lagi huruf sin harus ditipiskan ya. Wastaghfir. Nah, kemudian huruf ghain diperhatikan ya, jangan dimatikan tapi dialirkan ya, karena ada rakhawah di situ, jangan dimatikan bukan tag ya, bukan tag juga, tapi tag. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir mungkin ya ada di akhir waqaf di sini ya. Di waqaf ini ya. Di waqaf fir ya. Lagi-lagi kita ketemu dengan huruf atau waqaf yang diakhiri oleh dua huruf yang disukunkan selain daripada huruf mad ya. Fir ya. Di sini huruf ra ditipiskan juga ya, karena huruf ra yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah ya. Fir. Nah, keluarkan huruf hamzah sukunnya ya. Sekali lagi, dua huruf yang disukunkan selain daripada huruf mad, maka dua-duanya harus dijelaskan secara pengucapan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik, peringatan di sini hanya satu saja mungkin ya, atau dua mungkin. Yang pertama adalah gunnah di huruf nun ya, dipanjangkan innahu. Kemudian yang terakhir adalah tawwaba. Tawwaba di sini adalah huruf waw yang ditasydidkan ya, sehingga jangan panjang-panjang ya, jangan malah menjadi gunnah tawwaba, tidak ya, tapi
tawwaba ya, tawwaba sejenak saja ditahannya ya, tawwaba, dan ini juga tidak ada peran khayshum ya, tawwaba hanya di mulut saja, tawwaba, jangan taung ya, jangan tawwaba la, tapi tawwaba hanya di mulut saja. Nah, baik, kita coba baca dari awal ya, silahkan diikuti, kemudian kita coba terima setoran bacaan. Nah, silahkan diikuti dengan semaksimal mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami ingatkan ya, untuk memperhatikan betul-betul ya, memperhatikan betul-betul pelajarannya sehingga bisa antum baca dengan maksimal ya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ya, taib. Syukran jazakallahu khairan Ustadz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita membuka sesi setoran hafalan, setoran bacaan ya, atau sesi interaktif. Silakan antum yang ingin menyetorkan bacaannya, telepon kami di 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas, silakan kirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 0811227146. Dan kita coba angkat penelpon pertama di hari ini. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dadat di Sariwangi. Ya, Bapak Dadat di Sariwangi ya. Silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. afwan diulangi Pak Dadat. Wa ra'aitan nas. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Iya, tadi sudah diingatkan afwaja, dilangsungkan ya, jangan jangan seolah ada jeda pada Dadat ya. Coba dicoba, diperhatikan ya. Baik, sekali lagi diulangi. أَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. La bas, ya. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
Innahu kana tawwaba. Iya, Masya Allah Pak Dadat. Ya, sudah cukup baik Pak Dadat ya secara umum. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Pak Dadat di Sariwangi ya tadi atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon di 022868662637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Albani dari Subang. Ya, Muhammad Albani dari Subang, silahkan. Subang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Afwan, sekali lagi, fasabbih bihamdi rabbik. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Iya, Masya Allah, mumtaz ya. Muhammad Albani dari Subang ya. Nah, Ini guru syukran, Al-Quran jazakallah. dari Subang ini. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Ya. Ya, lanjut. Taib, syukran jazakallah khair Muhammad Albani di Subang ya atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita angkat kembali penelpon di 022868662637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abu Albani dari Cijerah. Ya, ini Abu Albani ya. Tadi Bukan Muhammad bapaknya ya? Albani. Bukan, nah. Silakan Abu Albani di Cijerah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Afwan, diulangi. Idza aja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Nah, Masya Allah Abu Albani ya. Sudah cukup baik ya. Barakallah. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Albani ya di Cijerah atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali antum yang ingin menyetorkan bacaannya di 022868662637. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo, Iya, dengan akhi siapa di mana? Akhi Agda. Oh, Agda di Selacau ya. Silahkan Agda. Akhi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, Agda. Huruf ra-nya ditebalkan lagi, Cing, coba. Nirra, nirra. Hirwa. Sok, coba baca. A'udzu billahi Fokus, sok, coba. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. 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 A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada haknya itu, fir. Fir. Hak yang besar ya, fir. Fir. Coba ya, fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tamam. Fir. Ya udah. Innahu kana tawwaba. Iya, ya sudah cukup baik Agda ya. Dilatih terus ya. Tadi yang masih kararagok terus diulang-ulang ya. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallah khair. Jazakallahu khair. Ya, baik. Terima kasih Akhi Agda di Selacau ya atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini. Silahkan telepon kami di 02286862637. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rusdian. Ya, Akhi Rusdian di Ciberem. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ada haknya ya, Akhi Rusdian. Fath. Haknya jangan lupa ya. Sok silahkan ulangi. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. La bas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwan, perhatikan Akhi Rusdian ya. Tadi kita pernah singgung sedikit ya mengenai menutup apa? Menutup pita suara ya. Saya tidak ya. Tapi saya dekhu. Ketika memantul ini juga sering terjadi di huruf qalqalah yang lain ya, ketika sukun jangan ditutup si pita suaranya ya, biarkan saja. Yadkhuluna, sayadkhuluna. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, dicoba sekali lagi. Wa ra'aitan nas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Labas, ya. Ya sudah cukup baik ya Akhi Rusdian, Masya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Akhi Rusdian di Ciberem atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon di 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Dafa di Sukaraja. Iya, Abu Dafa di Sukaraja, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a
nasrullahi wal fath. Nasru ya, huruf sad ya Abu Dafa di situ. Nasru ditebalkan sedikit. Nah, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya, lah bas. Masya Allah ya, sudah cukup baik Abu Dafa ya. Jazakumullahu khairan Wa jazakallahu khair. wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Dafa di Sukaraja atas partisipasinya. Selanjutnya masih ada penelpon di 022868662637. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Husain di Selacau. Pak Husain di Selacau ya. Silahkan Pak Husain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rada caket Pak Husain itu HP-na gerak. Kirang caket, kirang jelas. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, Masya Allah ya. Terus saya Pak Husainnya lumayan ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Husain ya. Semangat terus. Syukron jazakallahu khairan. Sami-sami Pak Husain. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih Bapak Husain di Selacau ya atas partisipasinya, dan selanjutnya kita beralih terlebih dulu pada peserta yang hadir di studio, yakni ada Pak Bandi Abu Zaki ya. Silahkan Pak Bandi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi, wa ra'aitan nas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ya, afwan, innahu kana tawwaba. Ba ini dua harokat aja ya. Dua harokat. Tawwaba. Kemudian lagi-lagi di akhir jangan dikasih apa? Jangan ditutup si pita suara sehingga terdengar seperti hamzah di ujungnya ya. Hamzah sukun tidak. Tapi tawwaba, ba sama
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ja innahu kana tawwaba begitu ya. Jangan terlalu panjang, itu 2 harokat ya dua-duanya. Nah, sekali lagi wa ra'aitan nas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Nah, ya sudah cukup baik, barakallah. Ya, baik, terima kasih Pak Bandi Abu Zaki atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba angkat satu lagi ya. Terakhir penelpon di pagi hari ini 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah di Karajon. Masya Allah, Zain Abdillah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Kepanjangan afwan, Akhi Zain. Afwaja, 2 harakat saja ya. Wa ra'aitan nas. Nah. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تمام. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تمام. Ya, Masya Allah. Sudah cukup baik ya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong telah menjadi penelpon terakhir di pagi hari ini. Dan selanjutnya, sebelum kita tutup perjumpaan kita pagi hari ini, kita mohon ikhtitam terlebih dahulu dari Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullahu ta'ala. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, tidak bosan-bosannya ya kami mengingatkan selalu ya di setiap pertemuan untuk tentu saja melatih ya jika memang masih dirasa ada kekurangan ya, memiliki kekurangan, dan tentu saja khususnya bagi yang baru atau awal-awal ya mencoba untuk mendalami bacaan Al-Qur'an misalnya, maka di situ dibutuhkan untuk berlatih ya. Terus berlatih ya, maksimalkan kemampuan yang dimiliki, kemudian praktekkan seluruh teori atau materi yang pernah didapat ya atau yang diketahui di setiap bacaan kita ya. Jadi selain kita memperbanyak tilawatul Quran ya, di situ juga di setiap bacaan kita harus dengan memaksimalkan praktek sesuai dengan materi yang kita ketahui ya. Seperti tadi misalnya makharijul huruf secara khusus ya. Secara khusus makharijul huruf, kemudian ikhfa, gunnah dan seterusnya diperhatikan dengan baik ya. Kemudian jika diperhatikan ya atau kita mengacu kepada bacaan atau tilawah yang kita lakukan ya dari pertemuan awal ya, dari pembahasan tentang surat-surat yang pernah kita baca ya atau yang pernah kita bahas, maka insya Allah materi atau teori di situ sudah cukup
banyak ya, sudah cukup banyak dan sudah cukup bisa untuk dipraktekkan secara maksimal ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Di situ ada peringatan tentang mad, di situ ada peringatan tentang gunnah, bagaimana cara mengucapkan huruf dhad misalnya ya, khususnya ketika ketika disukunkan, huruf ghain ketika disukunkan seperti apa dan seterusnya ya. Maka itu akan sangat baik jika diulang-ulang ya. Akan sangat baik jika kita ulang-ulang kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan bacaan yang sesuai kita harapkan ya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan timbangan di akhirat kelak, timbangan kebaikan di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah.